Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ummu Salamah. Jadi pertanyaan dan jawabannya itu nunggu sebulan sekali. Ummu Salamah, insya Allah salim. Ibu-ibu pengurus yang saya hormati, tuan rumah yang kita muliakan, ibu-ibu semua yang hadir, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah sehat jasmani. Alhamdulillah sehat rohani. Alhamdulillah sehat ekonomi. Masya Allah. Ibu-ibu, alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah setelah sebulan yang lalu, Bu, ya. Ya, gimana kemarin, Bu? Di rumah, Bu. Ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Setiap pertemuan harus ada tinggalan. Pertama, tinggalan pahala bekas kita ngaji. Minimal tempat kita ini nanti akan menjadi saksi di akhir bahwa kita pernah berkumpul di sini untuk belajar bersama. Yang kedua, bekas atau tinggalan amalan. Ya, yang kedua ini amalan. Amalan pertama kita, terima kasih, Bu. Ya, amalan pertama kita ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita sudah 1,5 tahun, Bu, ya. Hampir 2 tahun atau sudah 2 tahun? Majelis taklim kita ini udah 2 tahun belum, Bu? Nah, lupa kan? Iya. Dari Januari ke Januari, ya. Itu ya. Masya Allah. Jadi hampir 2 tahun. Harusnya jangan sampai tertinggal. Pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu, agar kita dikuatkan imannya, Islamnya, ihsannya, sampai nanti malaikat misahin kita dengan orang-orang tercinta, dengan cucu kita yang Masya Allah, kalau kita nggak ketemu sehari, saya Bu, ya. Kalau yang sudah punya cucu nggak ketemu sehari, rasanya lama banget gitu. Harus dipisah, ya. Suami kalau nggak ketemu semenit amit-amit, ya. Ya, nanti harus pisah. Anak yang selalu perhatian meskipun ayah ibunya sudah sepuh harus pisah. Tabungan dikumpul-kumpulin banyak sampai bisa beli villa di Cibodas. Amin. Nah, ini gara-gara sehat ekonomi. Jadi langsung ingat villa. Villa udah kebeli, kontrakan nambah dirusak. Ya. Nambah di menjangan, nama-nama hewan ditambah tempatnya. Ya, Masya Allah, harus ditinggal. Pangkat jabatan meskipun belum pensiun, kalau sudah malaikat datang harus ditinggal. Makanya ibu-ibu, usi nafsi wa usikun nabi taqwallah. Saya ini nasihatin diri saya sendiri, begitu juga ibu-ibu semuanya, agar kita semua bertakwa kepada Allah, agar terus menambah syukur. Gimana, Bu, kata Nabi, agar kita nambah syukur itu gimana caranya? Unzur ilaman huwa asfala minkum wala tangdur ilaman ungduru ilaman huwa asfala minkum wala tangduru ilaman huwa fauqakum.
lihatlah kalian terhadap orang-orang yang ekonominya di bawah kalian. Jangan melihat orang-orang yang ekonominya di atas kalian. Itu agar kita mudah bersyukur. Jalan-jalan, lihat tiba-tiba ada mobil apa itu. Saya kemarin pernah kaget tuh. Namanya juga nyoba-nyoba, ada namanya apa itu, Land Rover atau apa gitu nama jenis mobil. Saya lihat harganya 6 miliar. Itu apaan gitu, mobil atau apa, mahal banget tuh ya. Nah itu saya lihat di internet ya. Dulu banget ada seorang artis ya, saya lupa namanya, untung lupa namanya ya, beli mobilnya nggak bisa muat banyak orang, kecil tipis 11 miliar loh. Masya Allah, itu apaan coba. 1 miliar ada cari dikasihkan ibu-ibu Ummu Salamah ini. Masya Allah, bisa gonta ganti akun Shopee. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kalau kita mau melihat Bu, lihat yang lebih susah daripada kita. Dan ingat, harta kita nggak akan dibawa kok, pangkat jabatan kita nggak akan dibawa, titel gelar kita yang panjang nggak akan dibawa, sebutan haji, ustadz, kiai, ajengan nggak akan dibawa. Yang dibawa apa Bu? Amal ibadah kita, itu sedekah kita, ngaji kita ini dibawa. Yang dibawa bukan ilmunya, kita pasti udah lupa, tapi pahalanya itu. Makanya kalau kita ngaji, ikut majelis taklim, jangan mikirin itu aja, nggak apa-apa. Yang penting kita hadir itu sudah dapat pahala gitu. Yang penting syukur-syukur, kalau nambah ilmu, nambah amal, alhamdulillah. Kalau enggak pun enggak apa-apa, karena akan menambah pahala kita, memperberat amalan kita gitu. Nah malam ini sudah pertemuan yang kesekian, saya lupa enggak saya catat yang keberapa nih ya. Tapi yang saya ingat-ingat, pertama ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Yang kedua apa Bu, ingat enggak? Rabbi habli hukma wal hikmi bisalihin. Udah yuk ya. Sudah belum itu? Rabbi habli hukma. Sudah diamalkan juga ya. Alhamdulillah. Oh baru ingat. Rabbi habli hukma wal hikmi bisalihin. Nah terus yang lagi amalan-amalan khusus kita nih Bu, yaitu mendoakan orang ya. Itu jangan sampai lupa Bu. Kita ingetin terus, ini ngingetin diri saya juga ya. Jadi kalau kita mendoakan orang itu gini, ingat bahwa itu cara berzikir yang paling jitu Bu. Kita itu ya kalau baca, misalkan saya dulu pernah sebelum menikah itu kadang wiritan itu puluhan ribu Bu sehari. Tapi apakah nambah rasa kedekatan? Ya nambah, tapi ternyata nggak sedebat kalau kita doain orang. Itu saya rasakan. Jadi Bu nggak perlu wiritan berpuluh-puluh ribu, nggak perlu. Pak Ustadz kalau sudah nggak apa-apa lanjutkan kalau sudah biasa. Tapi yang belum susah, yang paling gampang wirid zikir itu adalah doain orang. Gimana? Di dalam hati. Jadi hati ini ngobrolin Bu. Hatinya itu ngobrol terus pada Allah. Kalau nanti ibu sudah bisa doain orang sambil nangis, bukan doain diri sendiri Bu ya, doain orang padahal kita nggak kenal dia, padahal kita nggak tahu dia itu siapa, bahkan agamanya apa, insya Allah itu sudah menikmati nikmatnya zikrullah, zikir dengan Allah ya. Jadi itu Bu, dilatih Bu, latih. Cara ngelatihnya ya jangan sampai satu hari itu kita nggak doain orang ya, jangan sampai. Jadi setiap hari kita doain orang, meskipun nggak terucap di mulut kita, tapi di hati kita. Ibu-ibu misalkan kita sambil ngomong pun kita masih bisa doain orang ya. Misalnya saya sambil ngomong nih, tapi hati saya mendoakan, ya Allah ibu-ibu yang ada di sini ini mudahkan urusan ekonominya ya Allah ya.
Jadi kalau beli baju bukan hanya setahun sekali ya Allah. Kalau bisa sebulan sekali ada jatah untuk buka akun Shopee. Misal ya, itu bisa kok doain begitu. Tanpa diucap bisa. Nah tadi diucap udah terlanjur contoh gitu ya. Tapi di dalam hati bisa. Nah itu Masya Allah Bu, saya merasakan nikmatnya. Jadi saya bagikan ke ibu-ibu agar ibu-ibu juga merasakan nikmatnya. Jadi kita berislam itu Bu, tidak boleh hanya cover. Cover itu kalau bahasa Arabnya apa Bu? Kafir ya. Enggak, itu plesetan doang. Itu plesetan ya. Cover itu bahasa Inggris. Artinya apa? Sampul tutup untuk nutupi yang belang-belang yang diomongin nggak sama dengan prakteknya. Jangan sampai orang Islam nggak begitu. Orang Islam harus ya apa adanya lah. Orang kalau menyembunyikan keburukan itu menyembunyikan kekurangan akan selalu takut kalau ketahuan, betul Bu? Betul kan? Ya, tapi kalau apa adanya enak, nggak ada beban. HP saya itu kalau nyampe rumah yang antri banyak Bu. HP itu yang antri banyak. Saya nggak usah seudon pada istri saya, paling susah nanti ngecek-ngecek. Nah, emang saya mau ngecek SMS sama siapa? Gitu kan? Udah dilihat-lihat aja. Anak saya buka. Nggak apa-apa, bebas. Biar belajar. Ya, Abina itu ngapain aja. Gitu ya. Ya, justru kalau dihapus-hapus nanti malah kita nanti terpancing terus mau hapus. Akhirnya kita takut sendiri. Itu naudzubillah. Jadi gitu Bu, biasa aja, hidup itu jadi santai. Hidup katanya sih kata orang udah susah, masa kita buat susah lagi gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa begitu? Tadi ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Itu jangan sampai gak diamalin. Terus apa? Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh. Terus apalagi yang ketiga, doakan orang. Kalau ibu sudah bisa doain orang yang benci kita, itu bagus. Tapi ikhlas banget doanya, bukan terpaksa. Nggak apa-apa sih awalnya terpaksa nggak apa-apa. Tapi setelah itu lakukan terus, lama-lama jadi ikhlas. Nah, ibu pernah kan dikatain orang? Pernah nggak? Jangan-jangan nggak pernah, tapi kata orang. Jadi kita itu kan sering menganggap kata orang itu beneran. Iya nggak Bu? Padahal belum tentu kan. Lo dikatain sama Nono, padahal enggak. Ya, mohon maaf Bu. Saya itu kan ngajar di Al-Amin itu dari 2007, Desember 2007 sampai sekarang di Al-Amin Komplek Pertamina itu musola. Sampai jamaah saya yang paling tua 86. Ini sini ada yang 86 Bu. Belum ada ya. Semoga ada nanti ya. Artinya panjang umur ya. Ya. Yang muda-muda pada duluan kadang. Ya. Nah, itu ada juga yang sepuh-sepuh yang 70 lebih usianya masih gitu. Kalau istilah Jawanya madul Bu. Apa madul itu apa ya? Apa Bu madul itu? Orang Jawa mana yang Jawa? Madul itu apa ya? Apa ya? Mengadu ya. Gitu. Ngadu, sambat. Ya, sambat, mengadu. Ngadu. Nanti awalnya mengadu, ujungnya jadi adu-adu. Awalnya mengadu, nanti akhirnya lama-lama jadi adu-adu. Adu-adu itu mengadu domba gitu rasanya. Ada jamaah yang begitu. Ya. Jadi alhamdulillah saya nggak terpancing, saya sudah tahu karakternya. Jadi justru mohon maaf, alhamdulillah bisa nasihati orang-orang tua jadinya. Tuh, sabar Pak Haji gitu. Ya, semuanya itu ada pelajarannya. Ya, gitu. Ada manfaatnya, ada pahalanya. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Ya, nggak punya uang, syukur atau nggak syukur Bu? Kalau kita nggak bersyukur nggak ditambah, ya kan? Ya kalau syukur ditambah, itu susah Bu, ngamalinya susah. Ya, padahal teorinya ada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur ditambah, kalau kamu nggak mau syukur
disiksa. Siksanya apa? Lama nggak dapat rezeki itu, lama nggak dapat perubahan ekonomi gitu. Tapi kalau kita bersyukur, padahal kita nggak punya uang, lagi susah, cepet ditambah sama Allah. Ya, kalau nggak percaya buktikan Bu. Cara syukurnya gimana? Ayo Bu, ingat nggak? Cara syukur yang paling mudah ketika nggak punya uang, atau belum pernah merasakan nggak punya uang Bu ya? Pernah, sama ya berarti kita ya. Jadi sebenarnya hidup kita nggak jauh beda. Kalau hidup kita nggak jauh beda itu ngomongnya enak Bu. Ya, kalau antar langit dan bumi susah ketemu, ya kan? Yang ngomong artis kaya nggak pernah susah, repot nggak nyambung. Ya, yang ngomong biasa, ya hidup mewah nggak nyambung. Nah ini yang ngomong sama yang dengerin sama. Jadi nggak usah khawatir, gampang dijalanin. Ya, jadi kalau lagi nggak punya uang, lagi banyak utang, harus bersyukur. Cara bersyukurnya gimana Bu? Ada yang bisa nggak kira-kira? Ayo, ini sudah hampir 2 tahun loh musalama kita nih. Cara bersyukurnya dengan doa. Ya, kalau perlu doa yang terdengar suami kita. Tapi jangan tendensius, jangan ngancem. Kan ada doa tapi ngancem. Ya Allah. Ya, doa misal gimana? Pak atau apa ini? Manggil apa biasanya? Ya, Pak, Bib, Yang atau apa? Kalau Ayang. Ayang itu dulu belum punya anak. Sudah punya anak udah panggilannya berantakan dah. Lolo gua iya gitu ya. Nggak apa-apa, lumrah tuh Bu. Itu lumrah, itu alami. Tapi ketika kita nanti memperbaiki itu, masya Allah, pahalanya besar, nikmatnya luar biasa. Gitu. Nikmatnya luar biasa. Kadang-kadang begini Bu, saya punya temen tuh, kayaknya kalau nasihatin enak, saya bilang, dia pernah susah kayak kita nggak pernah, lumrah. Kalau nasihatin enak banget, ngomongnya enteng banget, nggak pernah susah. Suaminya gajinya puluhan juta, ratusan lebih. Ya, saya ngomongnya kurang, ratusan juta. Lah kita puluhnya nggak ada, jutanya kurang. Ya Masya Allah, gitu. Tapi ingat, ketika kurang, sebenarnya Allah ingin berikan tambahannya. Tapi nunggu kita, kayak kita antara mau dan tidak gitu loh. Kayak dulu kan, antara kangen atau benci. Jadi kalau nggak lama nggak ketemu, kayaknya kangen, giliran ketemu, kayaknya benci banget gitu ya. Nah itu. Nah kalau kita tidak bersyukur, maka kita itu ibarat gelas ditutup gelasnya. Kita ini nuangin gelasnya kosong, tapi kita balik gara-gara kita tidak bersyukur. Tapi kalau kita syukur, buka itu. Justru tutupnya dibuka sama Allah, disiapin untuk dikasih yang lebih banyak. Dan nggak lama Bu, tidak lama. Kalau nggak percaya buktiin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi didoakan, ya Allah, berikan kami kesabaran ya Allah. Ya Allah, apalagi doanya bareng misalnya. Ya, tapi ini apa namanya, kalau laki-laki suami biasanya lebih mudah diajak untuk mensyukuri nikmat. Biasanya nih, mohon maaf ya, semoga saya salah Bu ya. Salah nggak Bu saya? Salah ya. Ibu-ibu biasanya gampang juga ya diajaknya. Gampang ya. Alhamdulillah. Ummu Salama gitu loh. Ummu Salama. Nah kalau insya Allah solehnya semakin berat ini kayaknya. Masya Allah. Jadi ketika kurang langsung, ya Allah, ya Allah. Tapi bener-bener doanya, ya Allah mudahkan kami urusan kami, ya Allah mudahkan rezeki kami, ya Allah berikan kesabaran kami, ya Allah. Jangan jadikan kekurangan ekonomi ini menjadi alat untuk tidak bersyukur kepadamu. Masya Allah Bu. Lutut kita ini Bu, kalau airnya dikurangi sama Allah, udah nggak karu-karuan. Biayanya udah nggak bisa menikmati. Meskipun rumahnya lantai 6, ada nggak di
nggak ngomongin orang yang nggak ada ya. Ya, tapi kalau diuji lututnya sakit Bu, coba berat, sakit ya. Makanya yuk kita bersyukurlah diuji dengan suami yang begitu, syukur suami kita itu terbaik bagi kita. Loh kita gini-gini aja kok pengen yang aneh-aneh, pengen yang lebih baik, lebih yang lumrah lah. Saya juga gitu Bu, saya yakin istri saya juga begitu, sama gitu loh ya. Berdamai dengan keadaan harus gitu. Kalau istilahnya Mbak Triwidayanti di Facebook, nanti ibu yang suka Facebook buka Mbak Triwidayanti itu, beliau itu pengusaha ibu-ibu ya, mompreneur lah gitu ya, tapi tulisannya bagus. Apa kata beliau? Ingin segera ganti suami. Ya, dan itu yang lihat banyak banget ya, kayaknya judulnya ngeri tapi sebenarnya enggak ya. Beliau dijelaskan dulu awal menikahnya begini-begini, dia itu perawan tapi dapat duda, punya anak. Coba ya, tulisannya setelah sekian tahun ingin segera ganti suami ya. Ternyata apa? Betul, setelah proses waktu dia ganti suami, tapi bukan ganti orangnya, ganti karakternya. Yang dulu awalnya begini-begini kurang ngerti, sekarang tambah sayang. Yang dia dulu ternyata penyebab suaminya dianggap kurang baik itu karena dia kurang menyikapi, kurang baik dalam melihatnya, sisinya berbeda. Kayak mana nih ya ibu-ibu, ini warnanya apa? Dulu pernah saya contohin, hijau ya. Ya kalau saya melihat dari sini hitam, nah gini kan hitam, terus ngalah, nggak ada yang mau ngalah, selalu hijau hitam terus, nggak nyampe. Tapi ketika kita belokkan kepala kita doyongin dikit ya, kita lihat hijau gitu kan ya. Suami kita juga itu lihat dikit hitam, oh iya, akhirnya saling menyadari. Jadi ganti suami sekaligus suaminya juga merasa ganti istri, bukan barangnya yang ganti tapi karakternya, sifatnya loh. Ini harapannya Ummu Salamah juga begitu gitu ya, harapannya begitu ya. Kira-kira gimana Bu, bisa nggak Bu? Insya Allah dulu, doa dulu, ya Allah bisakan aku ya Allah untuk memahami suamiku. Begitu saya misalkan suami, ya Allah mampukan aku untuk memahami istriku ya. Ibu-ibu, kira-kira menyelesaikan salah paham itu gampang atau mudah? Gampang atau sulit? Salah paham sama suami kita itu loh ya, menyelesaikannya enak atau enggak? Enggak enak pasti ya, bawaannya pengen marah, pengen apa gitu. Tapi ingat janji Allah dalam Al-Quran, kalau kita mampu menyelesaikan karena Allah menjadi tujuan kita berdua dengan istri kita, dengan suami kita, maka Allah janjikan diberikan pertolongan loh. Masya Allah Bu. Ingat, setiap amalan yang berat, apa Bu akibatnya? Pahalanya besar. Kalau amalan itu susah banget, pahalanya besar. Nyikapi suami kita susah banget, pahalanya besar. Nyikapi anak kita susah banget, pahalanya besar. Dan ketika diingetin gak berubah, diingetin gak berubah, lama ingetin, pahala enggak? Pahala. Kalau besok ngingetin lagi, pahala lagi tidak? Pahala. Terus-terusan pahala, terus-terusan enggak? Pahala. Pahala terus, pahala sabar, pahala waktu, pahala itu, Masya Allah. Jadi semakin banyak. Maka ketika ada kekurangan pada suami kita, Alhamdulillah ya Allah, Kau beri kesempatan aku untuk memupuk, mengumpulkan pahala. Begitu Bu, Masya Allah. Jadi suami kita yang terbaik Bu ya. Jangan pernah melihat seakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Itu fata morgana, itu bohong gitu ya. Setuju Bu ya? Ummu Salamah, Masya Allah, Insya Allah salihah ya. Jadi saya malam ini pertama mengingatkan tadi,
ada doa-doa amalan kita yang jangan sampai lepas, harus kita saling ingetin Bu ya. Kalau lupa diingetin. Jadi ingat apa yang perlu kita ingat, syukur nambah nikmat, syukur nambah nikmat, itu yang kita ingat terus. Jangan sampai kita nggak bersyukur ya. Terus jangan suka nutupi apalagi pada suami kita, pada istri kita. Semakin suami atau istri nutupi sesuatu, maka akan semakin terpancing nutupi yang lain lagi, sehingga jadi tambah tidak harmonis. Udah apa adanya ya, apa adanya. Kalau kurang bilang, kalau tidak gimana, itu Bu ya. Insya Allah nanti mungkin kapan-kapan ada kajian parenting Bu ya. Kapan-kapan, siapa tahu suatu saat kita bisa kumpul dalam satu acara bersama suami kita masing-masing. Yang belum ada atau sudah wafat ya segera cari. Insya Allah ya. Nanti anak-anaknya ditinggal dulu misalkan ya 1 jam 2 jam lah gitu ya, kita bermain ya bersama dengan pasangan masing-masing ya. Siapa tahu ya ada rezeki Bu ya, Insya Allah ya. Karena kalau mainnya di sini pasti digodain anak-anak ya gitu, mainnya ya di tempat agak jauh, nggak jauh-jauh banget ya, tapi privacy hanya untuk kita suami dan istri sepasang, Masya Allah itu. Doa bareng ya, bisa direncanakan Bu ya, tahun depan ya. Insya Allah. Siapa tahu tahun depan ada yang orang ini OKB, orang kaya baru, terus dibosin kita, alhamdulillah ya. Satu keluarga 1 juta lah. Oh iya Bu, ini ada berapa keluarga Bu? Enggak yang terdaftar di daftar hadir atau di daftar nama, ada berapa Bu? Keluarga kita yang ikut ini, atau berapa orang yang ngaji, yang Ummu Salamah ya. Nanti siapa tahu saya ketemu OKB, nanti saya sampaikan program di Ummu Salamah, ada rencana begini tapi nggak ada dana loh. Siapa tahu ya. Ya nanti kita dikasih 50 juta, udah berani kita Insya Allah. Iya. Iya Insya Allah. Oh Yasin Fadilah. Oh iya. Saya kira tadi baca Yasin Fadilah akan jadi OKB gitu. Ternyata Yasin Fadilah dulu. Iya Insya Allah. Berapa sih Bu Yasin Fadilah? Oh iya. Iya Japri deh, nanti Japri. Siapa tahu nanti ada rezeki ya Bu ya. Ya gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya kepikiran itu tadi. Jadi suami kita harus dibawa ya, sekali ini harus dibawa ya, kemana deh gitu ya. Kita rencanakan bareng-bareng lah nanti ya. Ada kita punya ada yang punya villa, saya punya kenalan ada. Jadi Insya Allah ya, kalau ada rezeki sebenarnya saya pingin gitu nanti jadi gini ya nanti yang misalkan suaminya udah wafat atau ya tetap ikut, jangan terus nggak ikut, kan bisa bagian konsumsi. Mohon maaf ya. Ya siapa tahu ya tahun depan giliran waktunya hari H datang deh. Insya Allah gitu ya. Ya ibu-ibu Masya Allah. Ya nenek-nenek Insya Allah ya. Jadi nanti ibu-ibu kita berdoa ya, bukan hanya nanti ya, kita pengen yang hadir di sini bahagianya benar-benar lahir batin ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Nah kita juga pengen yang hadir di sini ketemunya bukan hanya sebulan sekali, tapi nanti ketika berganti alam kita bertemu lagi. Pertama di Rodotul Jannah, alam kubur. Setelah itu di surga. Loh, Insya Allah ya Bu ya. Amin. Tapi Insya Allah nanti di surga nggak ada yang nenek-nenek, kakek-kakek nggak ada. Jadi ibu yang sekarang usianya panjang sampai jadi nenek, usianya udah 70 tahun nanti nggak kebaca. Nah, pasti pangling kita. Saling pangling ya.
gitu. Saya juga nanti di surga kalau semoga Allah takdirkan, saya nggak mau pendek kayak gini. Contoh ya. Ya, tapi jangan-jangan malah saya pengen mengenang masa lalu di dunia ya. Jadi saya pengen pendek aja ya gitu. Biar nggak berubah gitu ya. Nah, tergantung kita. Kalau di surga nanti apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma alimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Terus doakan banyak-banyak orang lain di dalam hati kita, apalagi suami kita, anak kita, cucu kita, sahabat kita, teman ngaji kita, teman majelis taklim kita. Jangan sampai tidak pernah kita doakan, dan nggak perlu laporan ke dia kalau kita pernah mendoakannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.